Kenapa? Ada Tuhan. Itu sebabnya kembali kemarin ya, beres sama Tuhan, bahagia muncul di situ gitu. Maka akhirnya kalau kita bahagia, kita itu apa? Berbagi. Siapapun yang jadi kekasihmu, dia akan berbahagia. Siapapun jadi mertuamu akan bahagia. Kenapa? Karena kita yang berbagi. Berbagi. Sekali lagi, mencintai itu berbagi. Pribadi yang matang itu berbagi. Bukan menuntut. Jadi kalau begitu syaratnya apa? Sebelum menikah, sebelum punya pacar, buat dirimu bahagia. Ya. Yang minggu lalu adalah buat dirimu dewasa rohani, dewasa karakter. Hari ini buat dirimu bahagia. Contoh bahagia apa? Tersenyum. Orang flekmatik bisa gak akan bisa hilang. Muncul ya. Next. Apa sih dasar bahagia kita? Kekasihkah? Jadi terkenal, punya jabatan, atau apa? Kalau ini sementara luar biasa. Next. Ini menjadi perenungan ya. Ini mesti dijawab. Next. Seperti semua jenis perasaan yang lain, perasaan bahagia sebenarnya sangat dipengaruhi oleh persepsi atau sistem nilai yang dibangun tentang bahagia. Sedangkan persepsi dan sistem nilai terbentuk dari pola asuh dan proses belajar lingkungan. Oleh sebab itu hal ini tidak mudah diubah, sekaligus kita bagaimana berproses pembenahan. Teman-teman, saya bayangin ya, bagaimana kita jadi orang bahagia. Orang yang lega, orang yang puas. Sekali lagi, bukan karena orang, tapi karena Tuhan. Next. Ya. Maka yang sebenarnya kalau mau kita mengupayakan, maka ini yang bisa kita lakukan. Memiliki standar hidup minimal dengan standar lingkungan. Minimal dengan standar lingkungan. Mendapat pengakuan, penghargaan, dan pujian dari seseorang atau komunitas. Dan menjalani hidup sesuai dengan keyakinan iman kita. Tuhan mau apa? Kalaupun ini nggak ada, tapi kita tahu bagaimana Tuhan menopang semuanya, kita akan bisa bahagia. Kalau kita pemahaman psikologis ya seringkali dua ini. Misalkan kalau semua pakai BB, ya kita pakai, semua teman-teman kita semua pakai BlackBerry, kita sendiri yang pakai HP yang macet-macet, terus kemudian kok gak bisa ditelepon? Iya, hang. Wah, waktu itu kita akan merasa bahwa wah, aku kok susah ya. Bisa begitu, ya. Kalau kalian berkomunitas semua sudah punya pacar, kalian sendiri yang tidak punya pacar. Kok dewean? Iya, dewean. Ya, baca sih kita bisa jawab, iya dewean. Nah, lagi dewean sih. Oh, iya. Tapi dalam hati, aduh sak noyaku ya Tuhan, kok dewean gitu. Terus langsung mengasihani diri dan wah, kebodohan kemudian akan berikutnya terjadi. Kenapa kebodohan? Pulang-pulang nangis sendiri, pulang-pulang kemudian marah-marah, pulang-pulang kemudian pulang-pulang cari pacar. Kalau dapat, kalau tidak mungkin akhirnya yang lebih parah, selalu lihat orang langsung lihat siapa yang cocok sama aku, siapa yang cocok sama aku. Tidak lagi cari pimpinan Tuhan, tetapi kemudian terus siapa saja. Betul. Siapa saja, betul sekali. Suatu saat saya ketemu dengan seorang yang lama tidak ketemu dan saya kaget sekali waktu itu. Kamu sama dia? Komentarnya apa? Ya bu, sing ada ini. Sing ada ini. Jadi seperti apa? Kalau begitu, mari kita punya lingkungan yang sehat. Waktu kita berada di lingkungan yang sehat, teman-teman, waktu itu kita akan berpikir seperti ini. Apakah kita itu orang Kristen mesti eksklusif? Tidak. Tetapi maksud saya adalah kita itu punya komunitas yang sehat. Dengan sehatnya kita masuk komunitas yang tidak seiman, itu tetap kita itu kuat.
biarpun semua sudah punya pacar, kita enggak apa-apa kalau memang Tuhan belum kasih, enggak apa-apa. Kita bisa menghadapi itu dengan sehat, saya ulangi, dengan sehat, dan kita tetap dengan senyum bahagia kita, begitu. Seringkali saya ditanya, aku itu mesti enggak apa-apa, papa mama aku itu loh Bu, ya. Papa mama kita itu sangat tergantung ekspresi kita. Kalau kita itu bahagia, walaupun sendiri, tetap kita akan lihat, mereka akan tahu bahwa kita tetap bahagia kok, walaupun tetap kepingin karena budaya ya. Kalau tidak menikah itu dianggap ada masalah, mungkin ada penyakit ya, atau ada keluarga pernah patah hati. Karena dua pertanyaan itu yang sering saya waktu ngomong-ngomong, ibu putranya berapa? Itu kan sering sekali saya di mana-mana. Ibu putranya berapa? Oh, tidak ada, saya tidak menikah untuk melayani Tuhan itu. Maaf ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Boleh tahu enggak Bu, Ibu punya penyakit apa? Ibu punya penyakit apa gitu. Saya senyum deh. Oh enggak. Oh. Sambil lihat tuh heran, lihat saya tuh. Gini. Rasanya gak habis pikir. Ada yang nanya seperti ini. Jadi dua itu ya, nanya sakit, punya sakit apa, yang kedua, Bu, patah hatinya Ibu sampai berapa parah sih Bu? Kok sampai tidak berani menikah gitu. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, seperti apa sih kita itu untuk menunjukkan bahwa aku tuh baik, ya bahagia kita itu, dan waspadai lingkungan yang menyesatkanmu, lingkungan yang menyesatkanmu. Lingkungan yang menyesatkan itu apa? Lingkungan yang mengatakan bahwa kalau belum punya pacar di usia tertentu berarti kamu itu tidak bagus sampai tidak ada orang cinta kamu. Lingkungan yang menyesatkan itu apa? Menganggap bahwa kalau sudah menikah di awal-awal itu adalah orang hebat. Tidak. Orang yang menikah itu adalah orang yang memang ya Tuhan berikan jalan itu kok, begitu. Tiap orang punya susahnya, punya sedihnya. Kalau saya ketemu dengan KTB saya yang sekarang sudah jadi mama-mama, itu ketemu saya selalu ngomong, kamu ya apa? Gitu. Terus ya, kenapa aku masih sendiri? Karena tahu, mesti pertanyaannya ke sana. Kalau sudah reuni begitu, iya aku masih sendiri. Terus dia ngomong, iya. Kok podoai, menikah ndak menikah, ada susahnya, ada senangnya. Aku ngerti sekarang kok, gak apa-apa, itu pilihanmu bagus juga. Gitu. Nah, temukanlah komunitas yang begitu, supaya tidak menyesatkan. Sama dengan standar-standar hidup yang lain. Ya, yang punya mobil berarti orang hebat. Belum tentu yang punya mobilnya papanya. Belum tentu. Maksud saya apa? Punya mobil, tak punya mobil, punya pacar, tak punya pacar. Pilih lingkungan yang sehat, menyehatkan kamu. Apalagi kemudian muncul di sini. Itu sebabnya penting luar biasa punya kelompok KTB yang memberikan komunitas, yang memberi pengakuan dan penghargaan bagimu. Jadi yang sudah punya KTB, pacaran itu nomor pacar apa enggak sekarang itu nomor 2. Ya, gitu ya. Yang belum KTB, mesti KTB. Yang sudah KTB enggak boleh bolosan. Ketiga, menjalani hidup sesuai dengan Tuhan yang mau apa, ya. Iman itu yang akan mengoreksi semuanya jadi hidup kita. Itu bahagia. Next. Ya, bahagia tidak selalu identik memiliki kekasih yang mencintai dan atau dicintai. Sumber bahagia adalah diri sendiri, relasi dengan Tuhan yang bahagia. Next. Ketahui dasar-dasar perasaan bahagia Anda. Nah, ini ada sebuah tes kecil. Untuk mengetahui sekarang ini rasa bahagia Anda itu berdasarkan apa? Ada sebuah tes kecil, cuman tes ini butuh waktu beberapa menit. Rasanya tidak memungkinkan hanya nanti dibawa pulang saja di tes di rumah. Cuma datang dengan bawa, kemudian kita akan analisa. Rasanya gitu ya. Lebih baik 10 menit yang terakhir ini untuk kalau ada tanya jawab aja, supaya ada aplikasi. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ya.
Range usia. Ideal. Ya. Range usia itu berapa? Dilihat dari mana? Dilihat dari mana dulu? Kadang-kadang kalau zaman dulu selalu teorinya adalah laki-laki 4 tahun begitu ya. 4 tahun lebih tua itu laki-laki. Tetapi menurut saya manusia itu kan kompleks, kebutuhan itu kompleks. Ada tipe-tipe tertentu, pria-pria tertentu yang memang dia tipe laki-laki yang dekat mamahnya ya. Dia lebih merasa enak berelasi dengan perempuan atau teman yang relatif usianya lebih tinggi. Jadi dia sebaya. Begitu. Jadi sebaya pun efektif karena dia memang tidak merasa gemes dengan pacaran dengan anak kecil, istilah dia gitu. Kalau kita merasa efektif berbicara dengan usia berapa, tidak apa-apa. Kalau kita ternyata bisa efektif berkomunikasi dengan usia lebih muda, laki-laki lebih muda, tetapi dia dewasa pemikiran, bisa berjalan. Jadi sebenarnya menurut saya tidak ada ukuran tertentu. Cuman secara umum kalau terlalu jauh akan memberatkanmu, begitu saja. Intinya begitu. Jadi akhirnya jangan batasi dengan syarat dan ketentuan. Tadi itu umurnya mesti sekian. Jadi ngelihat ngobrol-ngobrol umurnya berapa, wah cilik gitu. Umurnya berapa, wah sebaya, tidak enak gitu. Jangan dulu. Itu persepsi yang kita bentuk. Cinta, definisi cinta yang kita bentuk. Jadi jangan batasi apa-apa dulu. Relasi saja, membangun relasi. Pendeta Bobby Tikualo pernah dengar ya, ini hamba Tuhan yang sangat senior. Itu beda dengan istrinya, itu 5 tahun. Istrinya lebih tua 5 tahun. Dan itu mengefektifkan pendeta Bobby. Kenapa? Karena dia berkata begini, waktu di kelas-kelas zaman mengajar saya waktu itu, pendeta Bobby yang begini, saya merasa bahwa kalau saya pergi keluar kota, saya tahu anak saya aman. Anak saya aman. Karena tahu bahwa istrinya adalah orang yang mandiri, yang apa. Bukan anak-anak istri-istri manja yang selalu ada apa-apa telepon, Pak, di mana? Anak sakit. Pak, ini panas 738. Pak, 39. Nah, kasak no suami ini. Gitu maksudnya ya, untuk melihat seperti itu. Jadi akhirnya apa? Jangan batasi. Bangunlah relasi secara alami sampai Tuhan mempertemukan. Bukan karena syarat ketentuan, tapi alami bagaimana? Kenapa seperti itu? Karena cinta itu anugerah. Betul, cinta itu anugerah. Saya ingat sekali, saya pernah sharing kepada siapa itu ya. Saya waktu pertama kali, saya SMA, terus ketemu, saya punya teman, dari dulu saya punya teman, banyak teman. Pria, wanita, teman saya itu banyak sekali gitu. Jadi saya di lingkungan orang-orang yang selalu saya punya teman. Mungkin waktu itu, waktu muda saya lebih sanguin kan, jadi temannya banyak. Waktu pertama kali saya lihat Alkitab, saya ada teman saya namanya Stanley, itu teman SMA, ya teman SMA. Kita selalu pergi bareng, sering pergi dalam komunitas. Kalaupun pergi bareng berdua, ya dia bawa motor, saya bawa motor, pergi jalan, pokoknya begitu. Ada seminar, pergi bareng, pelayanan, pergi bareng. Walaupun kita ada sepeda motor, tidak boncengan, pergi bareng, begitu. Sampai suatu saat begitu menjelang Valentine, Alkitab Stanley itu ketinggalan. Saya bilang, wih Alkitab Stanley, karena saya biasanya di gereja biasa bagian membersihkan gereja dan ngerapikan. Saya bagian yang gitu ya, habis pelayanan itu saya enggak pulang, biasanya ke gereja itu bersihkan apa merapikan. Nah waktu saya lihat Alkitab Stanley, karena saya tahu teman baik gitu, terus tanpa waktu terambil, tanpa sadar kebuka begitu. Waktu kebuka jadi menarik buat saya karena itu ada foto saya begitu. Ada zaman itu sudah ada kartu Valentine warna pink begitu. Terus ada foto-foto saya bagian tulisan. Teman-teman, waktu saya lihat itu saya, ngapain stand ini macam-macam nih. Tutup lagi, balik dikembalikan tempat itu. Saya ingat sekali waktu itu saya rada-rada marah, ngapain ada ini macam-macam. Orang berteman kok macam-macam mikirin. Begitu. Sudah. Itu sudah beres-beres. Saya tahu Sandy masih di belakang dan kita keluar. Waktu keluar di motor saya ingat, Sandy, Alkitabmu, boleh lupa. Oh iya, gitu. Ambil mukanya enggak enak, merah gitu. Mungkin dia tahu kalau saya udah lihat. Saya tak noleh begitu, tak pelotot, saya pergi. Saya ingat sekali waktu itu saya sampai pulang rumah dan saya ngomong ke cici saya. Cici saya kan 2 tahun di atas saya, jadi apa-apa saya ngobrol ke dia. Ci, siapa sih Stanley itu? Mosok ada, tak bilang ya, fotoku tuh di situ. Gitu ya, ngomong.
Saya ingat sekali wajah cici saya, waktu cici saya sudah punya pacar. Dia itu tandanya dia senang dengan kamu. Kok seneng ya apa sih? Kita bersahabat kok, aneh-aneh gitu. Saya ingat sekali ngomel-ngomel. Setelah itu dia ke rumah, saya tidak mau keluar, cici saya yang keluar gitu. Nah, kemudian saya ingat sekali, biasanya les kan waktu zaman itu saya les gitar. Les gitar biasanya saya karena bawa gitar sendiri kan, tiap orang bawa gitar sendiri. Saya biasanya tidak naik motor, biasanya saya mau dijemput sama cici saya. Biasanya jemputnya naik becak begitu kan. Karena ada Stanley yang jemput. Nah, kali ini tidak mau Stanley jemput. Kamu yang jemput aku, gitu saya ngomong ke cici saya. Pokoknya saya dulu agak keras kepala begitu ya. Sekarang masih ada sisanya. Kalau saya maunya, kamu yang jemput aku. Kau usah Stanley jemput. Saya ngomong cici saya. Sungguhan, gitu. Biasanya cici saya itu nurut sekali. Ya, tak jemput begitu. Jadi waktu itu, Stanley sudah jemput loh, ketemu di tempat kursus begitu ya. Nah, enggak mau, pokoknya enggak mau gitu. Waktu itu saya sudah lebih tua begitu. Dari SMA, saya pikir ngapain saya marah ya. Waktu sampai proses lebih tua lagi dan tua sekarang ini. Satu yang saya tahu. Tuhan tidak memberikan eros buat saya untuk dia. Itu sebabnya saya hidup sendiri. Kalau kamu punya eros, itu anugerah Tuhan untukmu. Dan kembangkan cinta erosmu kepada orang yang tepat dengan cara yang tepat. Itu yang membuat saya kalau setelah itu saya ketemu orang pacaran gitu, oh iya, itu tidak ada sesuatu yang iri hati, tidak. Sampai satu saat tertentu saya berdoa, Tuhan ya apa sih namanya cinta gitu. Sampai saya berdoa, aku normal enggak ya Tuhan, kok aku gak rasa cinta, bisa begitu. Saya berdoa begitu. Itu kisah yang lain. Itu kisah lain. Sisa yang lain. Mau saya katakan apa? Eros itu Tuhan kasih ya. Eros itu Tuhan kasih. Kalau kamu menemukan seseorang yang khusus berdoa, Tuhan yang punya eros, kasih aku eros untuk bisa mencintai dia. Ya, jadi apa? Jangan nutup dulu, jangan kriteria dulu, syarat dulu, enggak. Kalau kamu rasa berdoa, Tuhan temukan seseorang ini, berdoa Tuhan. Kalau memang itu Tuhan kasih untuk kuberikan saya eros untuknya. Ya. Kenapa sekali lagi? Karena kita minta, kenapa kita itu manusia berdosa yang sejak kecil itu punya persepsi macam-macam, yang akhirnya tidak bisa clear melihat definisi cinta yang benar. Jadi minta sama Tuhan, ya. Oke. Ini sebelum saya memberikan kesimpulan, ada pertanyaan lagi tidak? Ya. Kalau misalnya sudah sebelum mengikuti ini udah pacaran, ya, secara duniawi lah. Ya. Setelah ikut sesi ini ternyata banyak hal yang salah gitu. Iya. Udah terlanjur pacaran. Iya. Yang kedua, setelah itu ketemu orang yang sesuai dengan apa yang dia omongkan Bu Iis gitu. Waduh, kalau lebih cocok, nah ini. Maka menurut Bu Iis gimana ini, diputuskan atau terus ini gimana nih? Udah terlanjur masuk lubang kesalahan. Oke, pertanyaan bagus sekali. Teman-teman, kalau itu terjadi, maka perlu refleksi lagi untuk definisi cintamu kayak apa. Kenapa dulu kamu pacaran sama dia? Kenapa kamu mencintai dia? Kan eros tuh. Eros kan lihat sekali definisinya gitu. Yaitu benar-benar eros itu sangat-sangat mudah sekali diselewengkan kepada hal-hal yang sangat duniawi dan sangat egois atau sangat berpusat kepada diri sendiri. Jadi definisi sekali lagi itu dulu. Jadi jangan pacaran dengan orang itu dulu, definisikan dulu dirimu. Kedua, setelah selesai mendefinisikan ternyata benar yang kedua ini yang benar gitu. Nah, ini sudah terlanjur pacaran seperti apa? Maka konsultasikan itu kepada seorang yang lebih dewasa rohani atau konselor untuk menolong meluruskan model pacaran selama ini apa? Model pacaran. Yang ketiga, selama ini kalau pacaran yang duniawi tadi itu sudah sampai mana? ML atau belum? Kalau sudah sampai ML, maka dua-dua perlu dikonseling dan di PI pribadi lagi.
supaya diluruskan sekali lagi. Bisa jadi memang Tuhan mau yang lama ini diperbaiki. Kenapa? Karena menurut saya lebih perlu kita berjuang memperbaiki. Kenapa? Karena sekali lagi kalau Tuhan sudah tentukan, kecuali waktu kita memperjuangkan, memperbaikinya tidak, maka di dalam mereka sadar sama-sama keputusan itu bisa salah dan silakan ngambil keputusan untuk putus. Tetapi tidak segera punya pacar lagi. Kenapa? Kalau segera punya pacar itu yang sering disebut dengan rebound. Rebound itu adalah satu perasaan yang kesepian karena ditinggal pacar, karena merasa tidak enak dengan ini, cepat-cepat dapat lagi. Dan itu berbahaya. Mesti ada masa jeda untuk vakum dulu, menetralkan dulu. Hati ini netral, baru berpasangan lagi. Maka kalau sudah jatuh cinta semasa berpacaran dengan orang lain, jadi A dan B berpacaran, B jatuh cinta pada C, padahal masih terikat komitmen pacaran. Kalau itu terjadi, seandainya A, B dan putus, B tidak boleh pacaran dengan C. Tidak, mesti vakum dulu, selesaikan, netralkan semua dulu, supaya meluruskan sekali lagi definisi cinta dan pergumulannya di hadapan Tuhan kayak apa. Sesi semester berikutnya kita akan bahas juga tentang mencari kehendak Tuhan. Bagaimana lihat pimpinan Tuhan terhadap teman hidup. Begitu. Jadi sekali ini topik-topik yang sangat penting, kan? Ya. Ya, itu akan masuk dalam bagian-bagian itu. Tetapi bagian ini adalah bagaimana kita lihat diri kita sendiri seperti apa. Gitu ya, Pak. Tetapi yang saya ingin sampaikan, kalau dalam kasus semacam itu, teman-teman perlu waktu betul-betul untuk menilik hati kita sendiri ya. Kenapa sih aku kok jalan sama dia gitu. Dan cinta harus diperjuangkan. Cinta harus diperjuangkan. Jangan menyerah dengan cintamu sekarang ini. Berjuangkan. Kalau sama-sama berjuang, saya yakin bisa. Karena nanti masa pernikahan, cinta itu tetap harus diperjuangkan. Kalau sudah kita sejak sekarang terlatih menjadi orang yang komitmennya tidak mudah ya, komitmen kita konsisten, maka sampai memasuki pernikahan itu akan terjadi ya. Jadi kesulitan apa, tetap komitmen yang dipegang, tidak tergantung perasaan. Itu akan membuat pernikahan itu akan jadi sangat sehat di kemudian hari. Saya kira itu. Ada pertanyaan satu sebelum saya berikan kesimpulan? Wah, sudah lebih ya. Kalau gitu langsung saja kesimpulan. Kita lihat penutup dulu. Tulisan penutup. Cinta adalah anugerah bagi semua orang. Biarlah setiap kita berbagi cinta dengan cara dan porsi yang tepat. Ketepatan cara dan porsi jika cinta kita dibungkus dengan cinta agape. Cinta Tuhan. Jadi mari kalau Losu mau mengatakan ini, mari kita lihat bahwa cinta kita dibungkus cintanya Tuhan. Saya percaya sekali Tuhan akan sanggupkan, Tuhan dan Yesus akan memberkati kita semua. Ya, selamat malam.